Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini kita akan mengkaji, ternyata selama ini Allah, ternyata selama ini Tuhan tak pernah menyaksikan aku. Bagaimanakah maksudnya? Bagaimana mungkin Tuhan, bagaimana mungkin Allah bisa menyaksikan aku, sementara Allahnya tak ada, sementara Allahnya gaib, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa selama ini di dalam dada Abdul Halim ini hanyalah Abdul Halimnya saja. Tentunya yang bisa menyaksikan aku ya aku sendiri. Tentunya yang mengenal aku Abdul Halim ya aku Abdul Halim sendiri. Mana mungkin Tuhan, mana mungkin Allah bisa menyaksikan aku, sementara selama ini aku selalu dan selalu menyaksikan diriku sendiri. Dan bagaimana mungkin Abdul Halim ini bisa menyaksikan Allah? Bagaimana mungkin Abdul Halim ini bisa menyaksikan Tuhan, sementara Allahnya, sementara Tuhannya gaib, tidak ada. Kemudian ada sahabat yang bertanya, Allah gaib itu bukannya tidak ada? Ada Allah itu tapi gaib. Apa bedanya Anda bagi saya? Anda bagi saya, Anda meskipun ada, tapi Anda tidak bisa menyaksikan aku. Kenapa? Karena Anda gaib dan tidak hadir di depan saya. Meskipun saya ada, tapi bagi Anda saya gaib di dalam tempat Anda. Memang ada tapi tak hadir, tak wujud di hadapan Anda. Bagaimana mungkin aku bisa menyaksikan Anda, sementara saya gaib dan tak ada bagi Anda di hati Anda serta di hadapan Anda. Sama dengan demikian, Allah itu ada, tapi tiadanya Allah, gaibnya Allah bukan tanda bahwa Allah itu tak ada.
Allah ada tapi gaib. Apa bedanya dengan itu tadi? Jadi untuk menyaksikan itu ya Allahnya harus wujud, Allahnya harus nyata, Allahnya harus jelas. Maka Allah dapat menyaksikan kita, kita dapat menyaksikan Allah. Namun tingkah laku Abdul Halim ini selama ini seolah-olah hanya Abdul Halimnya saja yang bisa menyaksikan Abdul Halimnya. Seolah-olah hanya Abdul Halimnya saja yang bisa menyaksikan badan-badan Abdul Halimnya. Seolah-olah hanya Abdul Halim saja yang bisa menyaksikan segala sesuatu yang ada di luar diri Abdul Halimnya. Seolah-olah Abdul Halimnya jadi Tuhan dan mentuhani dirinya sendiri dan mentuhani orang lain. Maknanya mentuhani orang lain itu bisa menyaksikan wujud-wujud orang lain, bisa menyaksikan wujud-wujud tumbuhan, bisa menyaksikan wujud-wujud binatang, bisa menyaksikan alam semesta ini. Seolah-olah hanya Abdul Halimnya yang mentuhani mereka semua. Maknanya dengan Abdul Halimnya lah wujud seluruh manusia. Maknanya dengan Abdul Halimnya lah wujud segala tumbuh-tumbuhan. Maknanya hanya dengan Abdul Halimnya lah wujud seluruh hayawan-hayawan. Seolah-olah hanya Abdul Halim saja yang bisa menyaksikan. Karena itulah penyaksian atau syahadat di dalam agama-agama itu masih menyaksikan awake dewe-dewe, masih menyaksikan hawa nafsunya sendiri daripada menyaksikan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Itulah realita yang selama ini tidak kita sadari karena kita tidak bertuhan. Mari kita buka ayatnya. Siapakah sebenarnya yang berhak bersaksi dan berhak menyaksikan? Apakah kita yang berhak menyaksi dan menyaksikan? Berhak menyaksikan dan disaksikan apakah diri kita selama ini dengan syahadat-syahadat yang selama ini hanyalah bacaan-bacaan saja. Syahadat yang selama ini kita aku sebagai syahadat hanyalah pengakuan-pengakuan saja, hanya di mulut saja tapi hatinya tidak pernah bersyahadat. Itulah tanda bahwa Abdul Halim ini selama ini masih kafir di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Manusia melihat saya sebagai muslim, sebagai orang Islam. Akan tetapi di sisi Allah saya belum Islam, saya belum muslim. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan, karena yang bersama menyaksikan dan disaksikan ya awakku dewe. Apakah benar iman yang demikian? Sedangkan di dalam firman Allah surat Al-Isra ayat yang ke-95, mari kita baca ayat 96, mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafaa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya katakanlah dalam kurung Muhammad,
Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Ayo, di sini siapa yang mestinya harus menyaksikan? Apakah makhluk bisa menyaksikan Tuhan? Jangankan makhluk bisa menyaksikan Tuhan, makhluk menyaksikan makhluk sendiri tak bisa. Diri kita menyaksikan diri kita sendiri takkan bisa tanpa uripe Allah. Jadi di dalam kurung Muhammad ini saya ganti, katakanlah wahai seluruh manusia. Kalau katakanlah dalam kurung Muhammad saja, berarti ayat ini, berarti Islam, berarti Muslim hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja. Katakanlah wahai seluruh umat manusia, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Bagaimana maksud ayat ini? Jadi untuk merealisasikan, untuk membuktikan, untuk mengaplikasikan ayat ini, maka ya manusianya harus lengser dulu. Manusianya ya harus dibaiat dulu, dimatikan dulu, dihancurkan dulu. Supaya apa? Supaya hanya Allah yang menyaksikan Allah sendiri, dan supaya Allah yang bisa menyaksikan kamu semua, yakni makhluk-makhluk yang diciptakannya. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi aku takkan mampu bisa mengenal Tuhanku tanpa Tuhanku. Jadi takkan mampu aku bisa mengenal hidupku tanpa hidup ini. Tanpa hidup aku tak mengenal bahwa diriku Abdul Halim. Tanpa hidup aku takkan mengenal badan ini yang bernama Abdul Halim. Tanpa hidup aku takkan mengenal kedua orang tuaku. Tanpa hidup aku tak mengenal makhluk-makhluk yang ada di hadapanku. Tanpa hidup aku tak kenal alam semesta ini. Berarti yang menyaksikan itu manusianya apa Tuhannya? Contoh, saya bisa membuat sesuatu. Contoh, seumpama saya bisa membuat motor, bisa membuat mobil, bisa membuat kapal pesiar, bisa membuat kapal terbang, bisa membuat hotel-hotel berbintang, bisa membuat apa saja. Kira-kira yang bisa menyaksikan buatanku itu mobilnya, motornya, kapal pesiarnya, kapal terbangnya, gedung bertingkatnya yang bisa menyaksikan aku. Tentunya mereka takkan pernah bisa menyaksikan aku tanpa aku. Tanpa aku mereka takkan kubuat. Tanpa aku mereka takkan kucipta. Maka dari itu hanya aku saja yang bisa menyaksikan apapun yang aku buat, apapun yang aku cipta. Bukan motornya yang bisa menyaksikan aku, bukan mobilnya yang bisa menyaksikan aku, bukan kapalnya yang bisa menyaksikan aku, bukan kapal pesiarnya yang bisa menyaksikan aku, bukan hotel berbintangnya yang bisa menyaksikan aku. Karena yang kubangun semua itu takkan pernah bisa menyaksikan aku. Apalagi mengingat, menyaksikan saja tak bisa. Maka dari itu hanya akulah yang bisa menyaksikan apapun yang kuciptakan. Contoh HP yang aku miliki. HP tak akan pernah bisa menyaksikan aku karena HP itu buatan dan milikku, buatan manusia.
HP benda mati sama dengan kita benda mati. Loh, kita kan makhluk hidup. Iya kalau ada hidupnya. Tapi kalau tidak ada hidupnya, apa dikatakan makhluk hidup? Wong mati. Apakah mungkin HP ini bisa menjaga dirinya? Jangankan HP ini menjaga saya sebagai pemilik HP. Menjaga diri HP-nya sendiri saja tak mampu. Seumpama HP-ku tinggal di sebuah tempat atau di warung, kira-kira HP ini bisa menjaga dirinya sendiri tanpa saya. Maka HP bila ku tinggal ya hilang, diambil orang. Kenapa? Karena HP tak pernah bisa menyaksikan aku dan karena HP tak bisa menjagaku. Hanya akulah sang pemilik HP yang bisa menjaga HP-nya dari kehilangan. Saya terus menjaga HP-nya. Jangan sampai HP-nya berpindah tangan dariku. Sama dengan kita manusia. Jadi yang berhak mengingat kita, jadi yang berhak menyaksikan kita, ya hanya Tuhan yang menyaksikan kita. Ya hanya Tuhan yang membuat atau yang menciptakan kita. Jangan terbalik. Kita seolah-olah sudah menyatakan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua itu palsu. Bohong, dusta, karena tak satu pun manusia bisa menyaksikan Tuhannya kecuali Tuhannya. Lalu bagaimanakah cara syahadat itu supaya kita bisa selamat, supaya kita berada di jalan yang lurus, supaya kita bisa Islam, bisa Muslim secara di sisi Allah, bukan secara hawa nafsu yang selama ini kita ikuti. Bagaimanakah caranya? Coba kita buka lagi ayatnya. Di dalam surat Qaf ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah satu dan Rasulnya dua. Jangan kebalik, kita selama ini mengagung-agungkan Rasulnya, kita memulia-muliakan nabinya. Keliru. Malah akan menjadi syirik mengagung-agungkan makhluk yang sama dengan makhluk, memulia-muliakan makhluk yang sama dengan makhluk. Apa maksudnya ayat ini? Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah, bukan beriman kepada Rasul dulu. Maknanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka kita akan jadi Rasulnya Allah. Itu maksudnya. Jadi maknanya kita didatangkan seorang Rasul, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengikuti jejak-jejaknya Nabi, yakni beriman kepada Allah. Jangan beriman kepada nabinya dulu. Kata orang begini, loh, kalau tidak ada Nabi Muhammad kan tidak ada Al-Quran. Kalau tanpa Nabi Muhammad kan kita tak mengenal Allah. Betul juga. Tapi
ketika kita sudah menyaksikan ayat-ayat Allah, jangan terkesima dengan yang diutus. Contoh, kita kedatangan paketan kita beli dari seseorang, dan seseorang itu mengutus kurir untuk mengantar ke alamat saya. Seumpama saya dihadiahi seseorang sebuah Mercy, si pemberi Mercy, mobil Mercy mengirimkan mobilnya lewat kurir, lewat jasa kurir kepada saya. Apakah mungkin memang saya ketika Mercy-nya datang, saya berterima kasih kepada yang mengirimnya, kurirnya? Apakah saya lebih berterima kasih kepada kurirnya, sedangkan kepada yang memberi mobil Mercy kita tinggalkan, saya tinggalkan? Lebih berterima kasih, lebih menyaksikan siapa? Menyaksikan kurirnya, sang pengirim mobil Mercy itu, atau kepada yang menghadiahi mobil Mercy itu? Lebih takdim, lebih memulia-muliakan, lebih mengagung-agungkan kurirnya, atau kita lebih mengagung-agungkan dan memulia-muliakan orang yang memberi Mercy itu? Coba dihayati. Nah, sama dengan begitu. Memang kita mengucapkan terima kasih kepada si kurir, namun tanpa si pemberi mobil Mercy itu, ya kurirnya tidak ada. Tanpa Allah Muhammad tak ada, tanpa Allah kita pun tak ada. Mana yang lebih berhak kita agung-agungkan? Mana yang lebih berhak kita mulia-muliakan? Mana yang lebih berhak kita maha tinggikan, maha sucikan, maha akbarkan? Rasulnya, kurirnya, atau Tuhan, atau sang pemberi hadiah itu? Nah, jadi pas dengan ayat ini, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah satu dan Rasulnya dua. Jadi makna hakikat makrifatnya ini adalah barang siapa yang sudah ketemu dengan Tuhannya, maka ia akan menjadi utusan-utusannya. Jadi ia tidak akan diutus oleh hawa nafsu lagi, tidak diutus oleh awake dhewe lagi, kecuali diutus Allah. Itulah Rasulullah itu. Jadi Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan ke dunia sebagai suri tauladan, contoh yang harus kita contoh. Apanya? Kerasulannya. Apanya? Kenabiannya. Orang-orang sekarang mana mungkin bisa mencontoh Nabi? Wong beliau Nabi. Karena kita masih terhijab dengan wujud-wujud manusianya. Tentunya yang dipandang ya wujud manusia. Coba kita menyaksikan siapa yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad. Itu pun juga sama dengan hidup yang menghidupi kita selama ini. Sadarlah wahai sahabat-sahabat. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah. Beriman itu apa sih? Beriman itu menyaksikan langsung. Bukan hanya aku beriman kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan itu maunya Allah. Kalau hanya bicara aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, kan bohong, dusta, gombal padahal yang diimani, padahal yang dihakikati, padahal yang diesakan, yang ditauhidkan, yang diadakan, yang ditunggalkan di dalam hati kita masih Abdul Halimnya. Ini kan iman yang bohong. Ini kan akidah yang dusta.
karena tidak memahami ayat-ayat Tuhannya. Karena selama ini kita hanya memahami ayat-ayat hawa nafsunya, sehingga Al-Quran, sehingga ayat-ayat suci diartikan sendiri menurut hawa nafsunya sendiri-sendiri. Ya tambah jauh dari Tuhan. Karena di dalam hati kita tak bertuhan. Karena yang ada, yang wujud, yang hidup hanya Abdul Halimnya saja. Mana mungkin ada Tuhan selain Abdul Halimnya selama ini. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi bagi para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, inilah dasar-dasar Anda berbaiat, yakni jangan ragu-ragu dan mereka berjihad bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi hawa nafsu. Ayat yang selanjutnya surat Qauf ayat yang ke-16. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Dalam kurung keyakinan, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa maksud mutasabihat yang terpendam selama ini? Katakanlah pada mereka, apakah kamu memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena inilah kita selama ini jauh dari agama Allah. Kenapa? Karena yang kita tauhidkan, yang kita saksikan, yang kita adakan, yang kita esakan, yang kita tunggalkan di dalam hati kita bukan Allah. Yakni yang kita esakan, yang kita tunggalkan, yang kita adakan, yang kita wujudkan hanya kewujudan diri Abdul Halimnya sendiri. Apakah mungkin kita menyampaikan bahwa kita sudah beragama, sementara hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Apa langit itu? Hidup. Jadi langit itu bukan langit itu langit bohongan, tidak ada. Yang ada hanya langit hidup. Tanpa hidup langit alam semesta takkan ada. Dengan hiduplah nyatalah langit itu. Langit di sisi Allah itu adalah hidup yang menghidupi manusia. Bumi di sisi Allah ini itu adalah badan-badan manusia, inilah buminya. Wulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sungsung itu ciptaan Tuhan. Bang kita nggak tahu isinya badan ini, kok ngaku-ngaku ini badanku. Wong kita tak tahu rupanya, bentuknya, warnanya, hidup kita sendiri kok ngaku-ngaku ini hidupku. Dusta. Maka dari itu yang kita saksikan selama ini hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu kembalikan lagi bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bukan kita yang tahu, makhluk mati kok tahu, HP kok tahu. Kita hanya disetel bagaikan HP.
diperjalankan di setel TikTok nurut wae, di setel WhatsApp nurut wae, di setel Facebookan nurut wae, semua terserah yang memiliki. Bukan HP-nya yang berkuasa atas HP-nya, bukan manusianya yang berkuasa atas manusianya. Inilah yang disebut iman yang lurus dan iman yang benar di sisi Allah. Bila manusianya sudah terbaiat, sudah terputus, sudah tenggelam di dalam hatinya, maka yang muncul hanyalah lillahi ta'ala, hanya Allah saja yang ada ketika manusianya tak ada, hanya Allah saja yang menyaksikan ketika manusianya buta, hanya Allah saja yang bisa mendengarkan ketika manusianya sudah tuli, hanya Allah saja yang wujud ketika manusianya sudah tak wujud lagi. Hanya Allah saja yang makrifat ketika manusianya sudah tak makrifat lagi. Bila manusianya masih merasa makrifat, ya Allahnya tidak bisa ngapa-ngapain. Allahnya tidak bisa menyaksikan dan menguasai diri kita. Kenapa? Karena kita mentuhankan tandingan-tandingan Allah, yakni hawa nafsu, iblis dan setan ini yang selama ini menyaingi Allah. Kita mensekutukan Allah dengan hawa nafsu kita sendiri selama ini, karena kita tak mau berkorban, karena kita tak mau mendekat kepada Allah, karena kita masih sayang kepada hawa nafsu kita, karena kita masih sayang kepada harta kita, karena kita masih sayang kepada kedudukan kita, karena kita masih sayang kepada ilmu-ilmu kita, karena kita masih sayang kepada amal-amal kita, karena kita masih sayang kepada badan dan hidup yang selama ini kita aku sebagai milik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sahabatku yang belum punya guru pembimbing, lekas-lekaslah cari guru pembimbing agar kita ditunjuki jalan kepada Allah. Jangan belajar sendiri. Jangan sok tahu sendiri, jangan merasa paham sendiri. Setelah mendengarkan kajian-kajian ini merasa paham, berarti yang paham siapa? Kalau yang paham ya masih manusianya ya sombong. Kalau yang makrifat masih manusianya ya sombong jatuhnya. Apa bedanya? Iblis lebih makrifat daripada manusia, yaitu barangnya. Karena yang menjadi mursyidnya, karena yang menjadi pembimbingnya masih hawa nafsune dewe. Sama saja kita belajar di SD, SMP, SMA, kuliah, kita belajar tanpa mengikuti pelajaran di sekolah-sekolahan formal. Kita beli bukunya sendiri, belajar sendiri, dengarkan sendiri, belajar sendiri. Selamanya tak akan mendapatkan ijazah. Maknanya ijazah untuk melanjutkan terus. Itulah makna bimbingan itu. Maka dari itu, semoga saya dan kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آل
أجمعين